Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reynaldi dari kelas RPL 2A dengan NIM 1904819. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang telah disampaikan pada mata kuliah Matematika Diskrit. Topik yang akan saya bahas yang pertama adalah kombinatorial, yang kedua adalah graf, yang ketiga adalah pohon. Kita masuk ke kombinatorial. Definisinya, kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Kaidah dasar menghitung. Yang pertama, ada kaidah perkalian atau rule of product. Percobaan 1 P hasil, percobaan 2 Q hasil. Percobaan 1 dan percobaan 2 P kali Q hasil. Yang kedua, ada kaidah penjumlahan, yaitu rule of sum. Percobaan 1 P hasil, percobaan 2 Q hasil. Percobaan 1 dan percobaan 2 P tambah Q hasil. Kita masuk ke permutasi. Permutasi adalah aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah objek pada n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n-1 objek, urutan ketiga dipilih dari n-2 objek, urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Menurut perkalian, permutasi dari n objek adalah n dalam kurung n-1 hingga n faktorial. Di sini saya akan menggambarkan mengenai permutasi. Misalkan kita memiliki sebuah angka 241 dan 214. Maka dalam permutasi ini merupakan dua himpunan yang berbeda, karena 241 berbeda urutannya dibanding dengan 214. Lanjut, permutasi dari R dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen dengan R lebih kecil sama dengan n. Yang dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Maka ditemukanlah P dalam kurung n, R sama dengan n faktorial per dalam kurung n min R faktorial. Maka didapatkan rumusnya seperti ini. Nah, kita masuk ke kombinasi. Kombinasi adalah aturan pencacahan, penyusunan, tanpa memperhatikan urutan objek. Kata kuncinya adalah tanpa memperhatikan urutan objek. Berbeda dengan permutasi, kombinasi ini tidak atau menghiraukan urutan objek. Kombinasi R elemen dari N elemen atau kombinasi N, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. R elemen yang diambil dari n buah elemen. Maka rumusnya seperti ini. Berbeda dengan permutasi, dalam rumusnya kombinasi ini memasukkan R elemen di samping penyebut. Nah, kita langsung masuk ke perbedaan kombinasi dan permutasi dengan salah satu contoh soal. Nomor 1, dari 20 orang akan dibuat pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara memilih pengurus OSIS tersebut agar terbentuk? Nah, kita tahu di sini ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Karena dipilihnya secara berurutan, maka termasuk ke dalam permutasi. Maka oleh karena itu, dari 20 orang,
akan diambil 4 sebagai pengurus yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Maka dari itu, soal ini termasuk soal permutasi. Caranya bagaimana? Maka rumusnya adalah P N, R sama dengan P, N-nya adalah 20 dan R-nya adalah 4. Maka rumusnya adalah N faktorial dibagi dalam kurung N min R faktorial. Maka jawabannya adalah 20 faktorial setelah dikurang menjadi 20 kurang 14 menjadi 16 faktorial. Maka hasilnya 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 faktorial dibagi 16 faktorial. Maka kita langsung bisa coret saja yang 16 faktorial. Maka hasilnya adalah 116.280. Ini adalah jawabannya. Lanjut dengan soal nomor 2. Sebutkan sebanyak 20 klub sepak bola akan bertanding pada sebuah turnamen. Setiap klub akan bertemu satu sama lain dalam bertanding sebanyak 1 kali. Berapakah banyak pertandingan yang akan terjadi? Nah, jawabannya pada soal disebutkan bahwa masing-masing klub akan bertemu satu sama lain sebanyak 1 kali. Pada sebuah pertandingan sepak bola, hanya ada 2 klub yang bertanding. Apakah ini termasuk permutasi atau kombinasi? Karena disebutkan hanya 20 klub sepak bola dan klub akan bertemu satu sama lain dan sebanyak 1 kali, maka tidak ada urutan yang diperhatikan dalam pertandingan antar klub sepak bola ini. Maka ini termasuk ke dalam sebuah kombinasi. Maka jawabannya adalah kombinasi 20,2. Maka kita langsung masukkan ke dalam rumus N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Maka hasilnya adalah 20 faktorial dibagi R-nya adalah 2 faktorial dalam kurung setelah dikurang menjadi 18 faktorial. Maka hasilnya adalah 20 kali 19 kali 18 faktorial per 2 faktorial kali 18 faktorial. Maka bisa langsung coret saja. Hasilnya adalah 20 kali 19 per 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 190. Nah, bagaimana, sudah mengerti teman-teman? Mungkin itu adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan permutasi dan juga kombinasi. Kita masuk ke dalam graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Contoh representasi hubungan antar kota di Pulau Jawa.
Bisa kita lihat dalam gambar di samping, setiap kota memiliki satu simpul dan di setiap hubungan antar kota itu dihubungkan oleh sisi atau edge yang berwarna biru di sini. Namun kalau lihat dari suatu peta, maka akan terbentuk suatu graf yang menghubungkan objek-objek diskrit, yaitu hubungan antar pulau di gambar ini. Maka misalkan kota Jakarta memiliki suatu simpul yang berwarna merah di sini, dan kota terdekat misalkan Bekasi terhubung dengan Jakarta melalui sisi edge yang berwarna biru di sini. Begitu pula dengan Sukabumi yang berdekatan dengan Cianjur yang dihubungkan oleh suatu edge di sini. Begitu pula dengan kota-kota yang lainnya. Langsung kita masuk ke dalam jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Contoh pada gambar di bawah. Kita bisa lihat gambar di bawah hanya memiliki simpul di sini dan juga sisi-sisi yang menghubungkan antar simpul. Maka graf tersebut dinamakan graf sederhana karena tidak memiliki sisi ganda maupun gelang. Yang kedua adalah graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Contoh pada gambar di bawah. Bisa kita lihat simpul yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 3 adalah edge 3 dan edge 4. Nah, dalam graf sederhana hanya satu edge yang menghubungkan antar simpul, sedangkan di graf tak sederhana ada dua. Misalkan yang menghubungkan antara ini adalah edge 3 dan edge 4, maka ini disebut sisi ganda. Dan juga pada graf ini ada sisi ganda atau gelang yang disebut E8 di sini yang terdapat pada simpul 3, maka simpul tersebut disebut graf tak sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Contoh pada gambar di bawah. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini tidak ada orientasi arah. Di sini hanya terdapat edge yang menghubungkan dan juga simpul serta simpul ganda. Namun tidak mempunyai orientasi arah, berbeda dengan kedua graf berarah yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, disebut tidak berarah, dilihat pada gambar di bawah. Yang menghubungkan antara simpul 2 dan simpul 1 adalah edge yang daerah asalnya adalah 2 dan daerah tujuannya adalah simpul 1. Dan edge lain yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 2 adalah yang ini, yang daerah asalnya adalah simpul 1 dan daerah tujuannya adalah simpul 2. Dan edge-edge yang lain memiliki arah juga untuk menghubungkan suatu simpul berdasarkan daerah hasil dan daerah asal. Begitu. Masuk ke terminologi graf. Yang pertama adalah ketetanggaan atau adjacent antara dua simpul. Bila kedua simpul tersebut terhubung langsung. Misal simpul 1 di sini bertetangga dengan simpul 2 dan juga simpul 3. Simpul 1 di sini tidak
bertetangga dengan simpul 4 karena tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 4. Yang kedua adalah bersisian atau insidensi. Terlihat sisi 1,3 bersisian dengan simpul 1 dan simpul 3. Di sini kita lihat juga sisi 3,4 bersisian dengan simpul 3 dan simpul 4, tetapi sisi 3,4 tidak bersisian dengan simpul 1 dan 2. Yang harusnya adalah yang bersisian dengan simpul 1 dan 2 adalah sisi 1,2. Selanjutnya simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Kita lihat simpul A bersisian dengan simpul B dan simpul C. Simpul C bersisian dengan simpul D, simpul B maupun simpul A. Simpul D memiliki sisi yang bersisian dengan simpul C. Nah, di sini simpul E tidak memiliki sisi yang bersisian dengan simpul lain. Maka simpul E termasuk simpul terpencil. Lanjut, degree atau derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Bisa kita lihat graf di samping. Simpul D memiliki sisi yang bersisian dengan simpul C, simpul B, dan juga simpul A. Maka derajat dari simpul D adalah 3. Misal simpul A memiliki sisi yang menghubungkan dengan simpul C adalah sisi yang sebelah sini. Simpul A mempunyai sisi yang menghubungkan antara simpul B adalah sisi yang sebelah sini. Dan juga simpul A memiliki sisi yang menghubungkan antara simpul A dan simpul D adalah sisi yang sebelah sini. Maka ada 3. Maka derajat simpul A adalah 3. Begitu juga dengan simpul-simpul yang lain, maka simpul tersebut memiliki derajat 3. Lanjut, lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Contoh, tinjau graf di samping. Simpul 1 memiliki 2 derajat, yaitu sebelah sini dan juga sebelah sini, maka 2. Simpul 2 memiliki juga 2 derajat. Simpul 3 memiliki 3 derajat. Simpul 4 memiliki 1 derajat. Dan simpul 5 0 derajat karena merupakan simpul terpencil. Maka total derajat adalah 8. Nah, total derajat 8 tersebut sama dengan 2 kali jumlah sisi. Bisa kita hitung, sisi yang pertama adalah sisi ini, sisi kedua adalah ini, sisi ketiga adalah ini, sisi keempat adalah ini. Maka tinggal kita kalikan 2 saja, maka akan sama, yaitu 8. Gitu. Masuk ke pewarnaan graf. Sebuah pewarnaan dari graf G adalah sebuah pemetaan warna-warna ke simpul-simpul dari G sedemikian hingga simpul relasinya mempunyai warna-warna yang berbeda. Bisa kita lihat, yang asalnya tidak memiliki warna, kita dapat memberikan warna pada setiap simpul agar simpul relasi dengan simpul yang lain memiliki warna yang berbeda. Misalkan simpul G di sini adalah berwarna hijau. Simpul-simpul relasinya yaitu simpul A, simpul C, dan simpul E memiliki warna yang berbeda. Begitu juga dengan simpul-simpul yang lain. Masuk ke bilangan kromatik. Bilangan kromatik dari G adalah jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf G.
dilamakan dengan XG atau CG. Contoh, dalam graf G di samping bilangan kromatiknya yaitu 3. Kenapa 3? Karena dalam simpul F dan G itu berwarna hijau. Simpul B dan E adalah warna merah. Simpul A, C, dan D berwarna kuning. Maka bilangan kromatik dari graf tersebut adalah 3. Kita masuk ke pewarnaan Wells-Powell algoritma. Wells-Powell yang pertama adalah urutkan simpul-simpul G dalam derajat yang menurun. Urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mempunyai derajat yang sama. Yang kedua, gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yang mempunyai derajat tertinggi dan simpul-simpul lain dalam urutan yang berurut, yang tidak bertentangan dengan simpul pertama. Mulai lagi dengan daftar paling tinggi dan ulangi proses pewarnaan simpul yang tidak berwarna sebelumnya dengan menggunakan warna kedua. Ulangi dengan penambahan warna sampai semua simpul memiliki warna. Kita masuk ke contoh soal graf. Nomor 1, mungkinkah dibuat graf sederhana 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah seperti ini. Yang langkah pertama adalah kita menjumlahkan suatu simpul. Jika derajatnya genap, maka sesuai dengan teori lemma jabat tangan dapat dibentuk sebuah graf. Kita jumlahkan 5 tambah 2 tambah 3 adalah 10, tambah 2 tambah 4 adalah 16. Yang B, 4 tambah 4 adalah 8, tambah 3 adalah 11, tambah 2 adalah 13, tambah 3 itu 16. Yang C adalah 3 tambah 3 adalah 6, ditambah 2 tambah 3 adalah 11, ditambah 2 adalah 13. Maka yang C di sini pilihannya tidak akan sesuai dengan graf karena derajatnya adalah ganjil. Maka kita coret. Terus maka pilihannya adalah A dan B. Nah, terus yang kedua caranya adalah kita patokannya adalah graf sederhana yang memiliki 5 simpul. Misal kita membuat graf dengan 5 simpul. Misalkan 5. Kita hubungkan simpul tersebut. Misal kita simpul di sini adalah simpul A, B, C, D, dan E. Maka kita lihat derajat dari semua simpul. Yang A adalah 1, 2, dan 3. Yang E adalah 1, 2, 3, 4. Yang B, C, dan E juga sama 3. Maka pada pilihan yang A ada derajat simpul yang memiliki derajat 5. Karena maksimal dari 5 simpul adalah derajatnya 4 seperti pada simpul E, maka pilihan yang 5 ini tidak akan mungkin dibuat sebuah graf karena jika ingin berderajat 5 kita harus memiliki sisi gelang atau sisi ganda. Berbeda dengan soal yang menginginkan bahwa graf adalah graf sederhana, maka pilihan nomor A di sini tidak mungkin. Maka oleh karena itu, pilihan B lah yang menjadi pilihan yang benar. Masuk ke contoh soal yang kedua mengenai pewarnaan graf Wells-Powell.
Dengan soal, gunakan algoritma Weiss-Powell untuk mewarnai graf G yang dihitungan pada gambar di bawah dan tentukan bilangan kromatiknya. Jawaban yang pertama adalah urutkan simpul-simpul G dalam derajat yang menurun. Kita lihat dulu pada grafnya. Kita cari simpul yang memiliki derajat paling tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah simpul C karena memiliki derajat 1, 2, 3, 4. Maka urut yang pertama adalah graf C. Kita lihat pada simpul D memiliki derajat 1, 2, 3. Maka kita tulis 3 pada tabel. Maka kita lihat pada B. Simpul B memiliki derajat 1, 2, dan 3. Maka kita tulis 3. Begitu juga seterusnya. Langkah kedua adalah gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama dalam kurung yang mempunyai derajat tertinggi. Maka derajat tertinggi adalah simpul C, maka kita warnai dengan warna ungu. Dan simpul-simpul lain secara berurut yang tidak bertentangan dengan simpul pertama. Lanjut. Maka kita warnai warna merah pada simpul D dengan berbeda warna dengan simpul C yang berwarna ungu. Kita pilih dari sini. Maka yang tidak bertetangga dengan D adalah simpul A, maka kita warnai sama simpul D dan simpul A adalah berwarna merah. Lanjut, kita warnai abu pada simpul B. Karena simpul B sudah diapit atau bertetangga dengan simpul-simpul yang memiliki warna, maka simpul B harus memiliki warna yang berbeda. Nah, simpul B tidak bertetangga dengan siapa? Maka simpul B tidak bertetangga dengan simpul E, maka warnai warna yang sama. Maka bilangan kromatik atau warna minimum yang untuk mewarnai graf tersebut adalah 3, yaitu warna ungu, merah, dan juga abu. Kita masuk ke dalam materi pohon. Definisi, pohon merupakan graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Kita lihat pada gambar di samping, simpul-simpul ini menghubungkan antara simpul-simpul yang lainnya atau dalam kurung terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Maka di sini disebut pohon. Begitu juga pada gambar kedua. Nah, yang membedakan di sini adalah pada gambar ini termasuk graf tak berarah terhubung namun mengandung sirkuit, yaitu sirkuit yang ini, yaitu F. Maka ini tidak termasuk pohon. Nah, langsung ke gambar yang selanjutnya. Graf di sini tidak termasuk ke dalam pohon karena simpul A tidak ada yang menghubungkan dengan simpul B. Karena tidak ada sisi yang menghubungkan antara kedua simpul tersebut. Maka dalam kurung tak terhubung. Maka bukan disebut pohon. Lanjut, sifat-sifat pohon. Yang pertama adalah misalkan G merupakan suatu graf dengan N buah simpul dan tepat N-1 buah sisi. Yang kedua, jika G tidak mempunyai sirkuit, maka G merupakan pohon. Kata kuncinya adalah tidak mempunyai sirkuit. Yang ketiga, suatu pohon dengan N buah simpul mempunyai N-1 buah sisi. Yang keempat, setiap pasang simpul di dalam suatu pohon terhubung dengan lintasan tunggal. Yang kelima adalah misalkan G adalah graf sederhana dengan jumlah simpul N, jika G tidak mengandung sirkuit, maka penambahan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit. Dengan sifat yang kelima, kita misalkan akan menambah satu sisi pada suatu pohon. Maka kita coba tambahkan sisi
E dan juga F. Maka jika ditambahkan satu sisi di sini akan membentuk satu sirkuit. Sirkuitnya adalah simpul E, simpul F, simpul B, dan juga simpul A. Sirkuitnya akan seperti ini. Maka itulah termasuk dalam sifat-sifat pohon. Yang kedua adalah macam-macam pohon. Yang pertama, spanning tree. Spanning tree adalah subgraf G merupakan pohon dan mencakup semua titik dari G pohon merentang diperoleh dengan cara menghilangkan sirkuit di dalam graf tersebut. Nah, kita mempunyai suatu graf di sini. Dan keempat gambar di sini merupakan spanning tree. Karena merupakan pohon yang termasuk ke dalam graf di sini dengan menghilangkan sirkuit dalam graf di sini. Maka pohon yang terbentuk atau spanning tree yang terbentuk adalah bisa seperti ini, dan juga seperti yang lainnya. Balik lagi dengan sifat pohon yang tadi, pohon tidak memiliki sirkuit. Maka graf G di sini memiliki spanning tree sebanyak 4. Lanjut, ada pohon rentang minimum spanning tree. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon rentang. Pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon berentang minimum. Kita masuk ke dalam soal. Ubahlah graf berikut dengan menggunakan algoritma prim agar menjadi pohon berentang minimum dan tentukan bobotnya. Kita lihat gambar di samping yang berbentuk suatu graf agar menjadi sebuah pohon berentang minimum. Jawabannya adalah langkah pertama kita harus melihat sisi mana yang memiliki bobot terkecil, maka jawabannya adalah bobot paling terkecil yaitu bobot 1. Dengan pohon rentangnya adalah sisi B, D, maka kita masukkan ke dalam langkah pertama. Yang langkah kedua adalah kita harus mencari sisi yang bertetangga dengan sisi B, D dengan bobot paling terkecil. Sisi B, D di sini adalah ada sisi yang berbobot 5, 4, 10, 25, dan juga 10. Maka kita mengambilnya bobot terkecil, maka bobot yang kita ambil adalah sisi pada D, E. Kita masukkan ke langkah kedua. Lanjut, ulangi seperti yang tadi, kita harus mencari sisi yang bersisian dengan yang telah terbentuk dari pohon rentang langkah kedua. Maka kita ambil sisi E, G karena memiliki bobot terkecil dibanding sisi yang bertetangga dengan sisi DE lainnya. Maka kita ambil pohon rentang yang di sini. Lanjut dengan langkah keempat, kita ambil bobot terkecil dan juga bertetangga dengan sisi EG. Maka kita ambil sisi G, A. Lanjut, setelah tadi kita membentuk pohon rentang dengan langkah keempat, kita lanjut ke langkah kelima dengan mengambil sisi G, J karena memiliki bobot minimum. Seterusnya hingga langkah ketujuh, maka kita ambil sisi JI dan juga sisi IF. Maka yang terbentuk adalah pohon rentang minimum atau minimum spanning tree adalah seperti ini.
Lanjut, pohon berakar. Pohon yang satu buahnya simpulnya diperlukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Yang A adalah pohon berakar, yang B adalah tanda panah pada sisi dapat dibuang. Lanjut, pohon ekspresi. Pohon ekspresi adalah pohon biner dengan daun menyatakan operan dan simpul dalam menyatakan operator. Pada gambar berikut, A, B, C, D, E merupakan operan, plus kali dan bagi menyatakan operator. Maka pohon ekspresi dari pohon di atas adalah ini. Lanjut, pohon ekspresi digunakan untuk mengevaluasi ekspresi yang ditulis dalam notasi infix, prefix, dan postfix. Kita masuk ke dalam infix. Infix merupakan operator berada di antara dua buah operan. Jadi operator berada di antara dua buah operan. Prefix, operator mendahului dua buah operan. Postfix, kedua operan mendahului operatornya. Nah, kita masuk ke dalam gambar di samping. Infix, definisinya yang tadi adalah operator berada di antara dua buah operan. Maka mulai dari simpul sini langsung ke operator, langsung ke operan. Terus kita masuk ke dalam operator lagi. Terus masuk ke dalam operan. Terus kita, karena di antara dua buah operan, maka masuk ke operator, langsung ke operan lagi, ke operator lagi, ke operan lagi. Maka yang dihasilkan adalah seperti ini. Berbeda dengan prefix. Prefix adalah operator mendahului dua buah operan. Jadi kita mulainya dari root, langsung condong ke sebelah kiri, maka ke plus, ke operan, langsung ke operator lagi, ke operan, ke operator, dan dihabiskan ke sebelah kanan, yaitu dua buah operan. Maka dihasilkan seperti ini. Terus ke postfix. Postfix, dua operan mendahului operatornya. Maka kita lebih condong ke subtree yang di sebelah kiri. Maka habiskan dua buah operan, masuk ke operator, langsung ke operan terlebih dahulu, langsung kita habiskan operatornya. Maka akan seperti ini. Lanjut, pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Simpul menyatakan keputusan, daun menyatakan solusi. Kita lihat. Kita akan membandingkan bilangan A dan juga bilangan B. Maka pohon keputusannya adalah jika A lebih besar dari B atau B lebih besar dari A. Maka kita lihat setelah jika A lebih besar dari B, maka kita juga bandingkan dengan C. Jika A lebih besar dari B tadi dan dibandingkan dengan C, A juga lebih besar dari C, maka kita harus membandingkan C dan B. Karena A yang paling besar tadi, kita bandingkan B dengan C. Maka hasilnya ada dua. A lebih besar dari B, lebih besar dari C, atau A lebih besar dari C, lebih besar dari B. Nah, kalau B-nya lebih besar dari A, maka kita B bandingkan dengan C. Karena B sudah lebih besar dari A, kita bandingkan dengan B dengan C. Jika B lebih kecil dari C,
maka kemungkinan bilangannya adalah seperti ini. Dan jika bilangan B lebih besar dari C, kita harus membandingkan dulu antara A dengan C, karena B sudah lebih besar dari C, tapi kita belum tahu antara A dan C lebih besar dari mana. Jika A lebih besar dari C, maka kemungkinannya seperti ini. Jika C lebih besar dari A, maka kemungkinannya seperti ini. Kita masuk ke dalam soal. Terdapat sebuah permainan sederhana sebagai berikut. Seorang memberikan sebuah angka antara 1 sampai 31. Anda harus menebak angka dengan benar. Anda bertanya, apakah angkanya X? Kemudian orang tersebut menjawab dengan ya, lebih kecil dari X atau lebih besar dari X. Tunjukkan bahwa Anda mampu menebak angka tersebut tidak lebih dari 5 kali tebakan. Ini adalah jawabannya. Tunjuknya adalah dengan selalu menebak angka yang menjadi titik tengah dari jangkauan angka yang tersisa. Kemudian jika tebakan salah akan mengurangi separuh angka. Jika akhirnya akan tersisa satu angka, memperlihatkan bagaimana proses tebakan langsung mulai dari 16. Setiap vertex adalah titik yang membutuhkan nilai benar atau salah. Jika salah, maka nilai tersebut berada di salah satu subtree dari 2 subtree. Subtree pada sisi kiri berisi nilai yang lebih kecil dan subtree pada sisi kanan berisi nilai yang lebih besar. Tree yang terbentuk hanya 4 level, maka diperlukan tidak lebih dari 5 kali tebakan. Kita bisa lihat, misalkan kita mulai dari angka 16. Apakah teman yang kita tanya adalah apakah 16 lebih besar dari 24? Maka teman yang kita tanya, apakah lebih besar dari 16 atau lebih kecil? Jika lebih kecil, masuknya ke sini. Jika lebih besar, masuknya ke sini. Lanjut, jika lebih kecil dari 8, kita menanyakan kembali apakah lebih kecil dari 8 yang masuk ke sini atau lebih besar dari 8 masuknya ke sini. Lanjut, jika masih saja lebih kecil, kita tanyakan apakah lebih kecil dari 4 atau lebih besar dari 4. Maka akan masuk ke dalam subtree lainnya, sehingga ditemukan kemungkinan ini dan juga kemungkinan ini, dan juga tidak lebih dari 5 kali tebakan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi tentang penjelasan mengenai materi tadi, mengenai graf pohon dan juga kombinatorial. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan juga semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.